Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review alur cerita anime atau film yang seru. Kali ini kita akan membahas anime bergenre horor dan sangat gore, berjudul Church Party, yang menceritakan sekelompok siswa yang tiba-tiba saja dipindahkan ke dunia lain. Di sana mereka mendapatkan teror dari hantu anak kecil dan dibantai, bahkan dibunuh satu persatu. Ini bikin greget dan gorenya gila parah. Pokoknya kalian harus nonton sampai akhir dan lihat siapa yang bisa bertahan dari kengerian ini. Film dimulai dengan Naomi yang tiba-tiba bangun di tempat yang tidak dia kenali. Kok aku bisa ada di sini? Dan saat itu juga dia pun mengingatnya. Beberapa saat yang lalu, ada sekelompok siswa yang masih belum pulang sekolah setelah acara Bunkasai. Di malam yang gelap ditambah hujan yang turun, seorang murid bernama Shinozaki menceritakan kisah seram ke teman-temannya, kisah sekolah SD surgawi, di mana ada guru yang jatuh dari tangga hingga lehernya patah, dan ada guru pembunuh yang membantai 3 murid SD di sana. Sayangnya, cerita seram itu harus dihentikan setelah Bu Yui masuk dan menyuruh mereka untuk pulang. Dia datang bersama Yuka, adiknya Satoshi, yang datang sambil membawa payung untuk menjemput kakaknya. Ini adalah hari terakhir mereka di SMP. Shinozaki mengajak mereka semua untuk membuat jimat. Jika mereka menyimpan jimat itu, mereka tidak akan terpisahkan. Mereka semua memegang jimat kertas dan membacakan mantra Sachiko Onegai Shimasu sebanyak 9 kali sesuai dengan jumlah orang yang ada di sana. Setelah membaca mantra, mereka menarik kertas itu dan setiap potongan kertas itu akan disimpan masing-masing. Namun, tiba-tiba saja muncul gempa besar. Gempa itu hanya sebentar, tapi lantai yang ada di bawah mereka ambruk membuat mereka jatuh. Balik lagi ke prolog. Naomi mencoba bangun, namun kakinya terkilir. Tak jauh dari sana, ternyata ada temannya bernama Saiko yang pingsan. Naomi segera membangunkannya. Naomi ketakutan, namun Saiko malah terus bercanda. Alah, mungkin kita diculik saat ini. Naomi mulai mendengar suara-suara anak kecil yang membuat dirinya merinding. Mereka berjalan di lorong, dan dari belakang ada hantu kecil baju merah yang mengamatinya. Saiko sempat-sempatnya minta antar ke WC. Kemudian mereka mengambil kesimpulan jika sekolah ini adalah sekolah SD. Dari barang-barang yang kecil, bahkan sepatu yang kecil juga. Mereka sudah sampai di pintu keluar gedung sekolah, namun pintu itu tidak bisa dibuka. Jendela pun tidak bisa dibuka. Mereka berdua seperti terisolasi di dalam sini. Seiko tetap ceria dan mengajak Naomi untuk mencari jalan keluar, membawa Naomi ke UKS, memaksa Naomi untuk istirahat dan membalut kakinya yang terkilir. Naomi bilang, kita akan tetap bersama kan? Saat itu juga, Seiko ingat dengan kertas jimatnya yang ketinggalan di WC tadi. Dia memaksa Naomi untuk istirahat dan dia akan pergi ke WC sendiri. Gentingan jam tua berbunyi. Saat itu juga, tubuh Naomi tidak bisa digerakkan. Tidak jauh dari sana ada meja yang di atasnya ada buku harian dan ada pensil yang bergerak sendiri. Dari tembok pun mulai merembas darah. Dan tiba-tiba saja ada bayangan gelap yang muncul di atas Naomi. Bayangan itu seperti mencekiknya. Di saat yang sama, Seiko menemukan ember berisi isi perut manusia. Dia berteriak memanggil nama Naomi. Naomi seketika sadar, dia memaksa bangun dan melempar kursi ke bayangan hitam tadi. Naomi segera lari. Wah, ternyata pintu itu kini sudah disegel dengan banyak sekali rambut. Bayangan itu semakin mendekat. Dia sangat ketakutan dan terus berusaha menarik rambut satu persatu hingga dia berhasil keluar. Tak jauh dari sana, dia menemukan mayat yang membusuk. Saat itu juga dia melihat hantu anak kecil berbaju merah yang muntah darah. Saiko datang, hantu itu pun menghilang. Naomi langsung marah. Kamu kemana aja? Kok lama banget sih? Kamu gak tahu aku hampir mati tadi? Dia terus membentak Saiko. Saiko yang ceria itu seketika menjadi syok. Niatnya dia cuma mau kasih Naomi istirahat doang. Saiko mulai menangis dan kabur. Dia tidak percaya jika Naomi mengatakan hal sesakit itu. Dia benar-benar menyalahkan dirinya yang meninggalkan Naomi tadi. Beberapa saat kemudian Naomi sudah tenang. Dia berniat untuk segera mencari Saiko dan meminta maaf. Naomi pergi ke WC, dia mendengar sesuatu di dalam salah satu bilik. Dan ketika dibuka, ternyata Saiko sudah gantung diri. Saiko masih sekarat, dia meminta maaf. Naomi langsung histeris, dia mencoba menarik Saiko, namun dia malah makin menjeratnya. Dia berusaha menarik tali itu, tetapi hasilnya tetap sama. Dia harus mencari pijakan untuk Saiko. Dia pergi mengambil ember yang ternyata di dalamnya ada banyak sekali jeroan manusia. Dia tidak memikirkan hal itu dan segera membuang isinya kemudian balik ke bilik. Dia terlambat. Saiko sudah tewas menggantung tak bergerak di sana. Naomi tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia hanya bisa menangis dan menyesali atas perbuatannya. Di tempat lain, Satoshi dan Yuka ada di dalam ruang kelas. Satoshi membaca potongan koran yang dia temukan. Ternyata koran itu berisi tentang kejadian yang ada di sekolah ini. Tentang penculikan dan pembunuhan 3 orang siswa SD oleh seorang guru laki-laki. Dikira Yuka ketakutan, ternyata Yuka ini kebelet pipis. Satoshi udah bawa ke WC, namun WC itu acak-acakan dan tidak bisa digunakan. Dia membawa Yuka untuk pergi ke WC lain.
Dan di lorong dia bertemu dengan Morishige, temannya yang kini lagi memotret mayat dengan kondisi hancur lebur. Mereka berdua sepakat untuk berpencar dan mencari teman-teman yang lain. Sebelum pergi, Morishige memperingatkan ada hantu anak kecil yang akan menyerang atau membunuh orang-orang di sini. Di tempat lain, Shinozaki merasakan sakit kepala yang hebat. Kishinua bingung, "Kamu kenapa?" Shinozaki langsung memperingatkan, "Ada anak kecil itu, jangan melihat matanya." Saat itu juga Kishinua melihat anak kecil laki-laki yang berjalan ke arahnya. Dia sudah berusaha untuk tidak menatap matanya, tetapi saat itu juga hantu itu berpindah tepat di depan wajahnya. Anak itu membawa pisau, dia mengancam, "Mana yang aku bunuh dulu? Kakak atau kakak yang ini?" Untungnya tiba-tiba saja hantu itu menghilang begitu saja. Ternyata mereka berdua didatangi siswa yang menggunakan seragam sekolah lain. Siswa itu bernama Naho. Dia adalah siswa yang juga sama dibawa ke tempat ini dan mati. Singkatnya dia ini kayak hantu gentayangan gitu. Ternyata Naho ini adalah siswi yang menulis blog-blog hantu yang diikuti Shinozaki. Naho datang ke sini karena dia mencari seseorang. Naho mengatakan jika mereka terjebak di dalam dimensi yang berbeda, mereka bisa ada dalam satu ruangan yang sama tetapi mereka tidak menemukan satu sama lain. Dan cara keluar dari sini adalah membuat pelaku mengakui kesalahan dan menenangkan 4 hantu bocil tersebut. Naho berubah menjadi boneka kecil yang bertuliskan Yoshikazu, nama dari pembunuh 4 bocil tersebut. Mereka berdua berjalan bersama dan menyadari boneka itu tiba-tiba saja berbicara, mengatakan maaf. Ternyata itu adalah pengakuan dari pembunuh. Kishinuma terkejut dan langsung mundur. Saat itu juga dinding yang ada di belakangnya runtuh. Dia menemukan kantung yang bertuliskan nama salah satu bocil hantu atau korban dari insiden sekolah itu. Tak menunggu lama hantu itu pun datang. Bocil itu berkata, "Kembalikan, kembalikan." Mereka tidak mengerti apa maksudnya. Kishinuma kebanting hingga pingsan, dan bocil itu kini mencekik Shinozaki. Shinozaki connect dan segera mengambil lidah yang jatuh dari kantung tadi. Setelah menyerahkan potongan lidah, hantu itu jadi tenang dan tersenyum. Dia terbang dan menjadi cahaya. Mereka berdua terus bersama, dan di sini sudah menenangkan 3 arwah. Di tempat lain, Bu Yui masuk ke UKS dan menemukan Mayu yang kini tengah mengobrol dengan 2 hantu bocil cewek. Bu Yui kaget dan bilang, "Mayu, ayo pergi dari sini, mereka itu hantu." Mayu menolak dan terus berbicara kepada 2 hantu itu. Dia seperti menekan Bu Yui untuk diam. Bu Yui nggak ngerti sama isyarat Mayu dan terus mengajaknya pergi. Kedua hantu itu pun menjadi kesal dan mengangkat kaki Mayu, membawanya terbang hingga menabrak ke tembok dan hancur lebur. Bu Yui menjadi syok. Di belakangnya tiba-tiba saja muncul pria dewasa yang memukul sesuatu ke arahnya. Balik lagi ke Morishige yang kini mulai stres karena tidak menemukan Mayu. Jadi bisa dibilang Mayu ini adiknya Morishige. Untuk menghilangkan stres, dia melihat foto mayat di ponselnya. Dia menjadi sangat terobsesi, apalagi dengan satu foto mayat yang hancur lebur. Saat diperhatikan baik-baik, dia melihat ada yang aneh. Seperti ada jepit rambut yang sama dengan milik Mayu. Saat itu juga ada yang menelponnya. Pas diangkat, dia mendengar suara Mayu yang mengatakan, "Jangan dilihat, jangan dilihat." Benar saja, foto yang tadi dia ambil tidak lain adalah jasad Mayu yang sudah hancur. Berpindah ke Satoshi yang masih mencari WC buat adiknya. Mereka berdua bertemu dengan bocil berbaju merah. Satoshi mengira bocil itu sama tersesat seperti dirinya, dan dengan mudahnya mengikuti bocil itu. Mereka keluar, Yuka sudah tidak tahan lagi. Satoshi menyuruhnya buat pipis di luar, sedangkan dia bakal masuk mengecek ruangan dulu. Yuka pergi sama bocil merah. Tiba-tiba saja, Yuka ditatangi hantu bocah lainnya yang matanya bolong. Yuka terkejut, bahkan bocil merah yang tadi bersamanya juga nggak ada. Mendengar teriakan adiknya, Satoshi berniat kembali, namun dia terkunci. Dan ternyata, bocil hantu merah ada di belakangnya. Dia pun pingsan. Yuka kembali masuk ke gedung dan bertemu dengan Morishige yang lagi mukul-mukulin mayat. Morishige udah gila, dia berniat membunuh Yuka supaya Yuka menemani adiknya Mayu yang sudah tewas. Yuka berlari dan bersembunyi di bawah lubang lantai kayu. Yuka tiba-tiba saja ditatangi Kizami, cowok SMA yang mengatakan dia akan menyelamatkan Yuka. Setelah keluar, mereka bertemu dengan Morishige. Melihat Yuka yang ketakutan, Kizami segera maju dan menusuk leher Morishige pakai pisau hingga terkapar. Saat itu juga Yuka makin ketakutan. Kizami bilang, "Jika Yuka saat ini adalah adiknya, aku akan menyelamatkanmu dan kita berdua akan mati di sini." Sayangnya, untuk part pertama ini sudah selesai. Pastikan kalian nonton part keduanya untuk melihat bagaimana perjuangan Yuka untuk lari serta siswa-siswa yang lainnya pergi dari tempat terkutuk ini. Part keduanya bisa kalian cek di link yang ada di kolom deskripsi. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.